Hai, aku Devi, dan di video kali ini aku akan bacain cuplikan buku dari buku Book of Introvert karyanya Tony Ibrahim di bawah penerbit Bright Publisher dan dengan cetakan pertama di tahun 2021 dan cetakan kedua 2022. Dan kali ini agak beda karena aku pengen sambil ngerajut. Nah, agak sedikit noise juga karena aku recordnya ini nggak malam, jadi mungkin ada beberapa suara kegiatan orang di luar sana. Yuk, langsung aja. Apa itu introvert? Pada 28 Agustus tahun 1963, Martin Luther King Jr. mengucapkan 4 kata yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. We have a dream. Kita mempunyai mimpi. Dia tidak mengatakan bahwa memiliki rencana tindakan untuk sukses. Tetapi dengan emosi yang tulus dan keyakinan yang teguh, dia memberitahu dunia bahwa dia memiliki mimpi. Pidato King secara luas dianggap sebagai pidato Amerika terbaik abad ke-20. Meskipun memiliki beberapa komponen, bagian We Have a Dream paling beresonansi dengan pendengar. Lebih dari 250.000 pendukung yang mendengar langsung pidato King dapat mengidentifikasi pesannya karena mereka juga bermimpi. Seperti King dan pendukungnya, introvert adalah pemimpi. Jika Anda adalah seorang introvert, maka Anda menghabiskan banyak waktu untuk mendiami alam pikiran, ide, dan fantasi. Anda adalah orang-orang yang sering berada di dalam kepala Anda. Anda menemukan kesenangan dan perlindungan di dalam imajinasi Anda. Kebiasaan berpikir terus-menerus itu menimbulkan kritik dari orang lain. Keluarlah kepala Anda dari awan, kata mereka. Hiduplah pada saat sekarang. Anda menolak anggapan tersebut. Bagi Anda bermimpi adalah hidup. Dunia Anda diciptakan pertama kali dengan pikiran Anda. Introvert mungkin pendiam, tapi pikiran Anda hidup. Anda kecil, tetapi imajinasi Anda mencapai langit. Bermimpi adalah memanfaatkan kekuatan mistik kreativitas. Membiarkan pikiran Anda bertanya-tanya memberi waktu kepada alam bawah sadar untuk membuat koneksi dan menemukan solusi. Itulah sebab sutradara film Woody Allen mengemukakan ide-ide terbaiknya di dalam kamar mandi. Itulah sebab beberapa penulis terhebat di dunia menggunakan latihan sebagai bagian dari proses kreatif mereka. Ketika Anda membebaskan diri untuk melamun, maka Anda memberikan sayap pada ide-ide terbaik Anda. Bermimpi adalah menyentuh sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda. Anda memahami visi kolektif yang melambungkan dunia ke arah baru. Anda melihat mimpi rahasia Anda diwujudkan oleh orang lain yang berbagi tujuan dengan Anda. Bersama mereka, Anda terbawa oleh prospek hari esok yang lebih baik. Sebagai introvert, impian Anda sederhana. Anda hanya ingin terus bermimpi tanpa takut dihakimi, dikritik, atau dikesampingkan. Anda ingin terus mengeksplorasi imajinasi. Anda ingin menutup pintu. Anda ingin melamun. Anda ingin menyelam jauh ke dalam pikiran Anda sendiri dan menjelajahi alam semesta di dalam kepala Anda. Ketika mengudara, Anda ingin berbagi impian Anda dengan dunia. Namun, alih-alih mendengarkan Anda, justru masyarakat membombardir Anda dengan pesan bahwa Anda perlu berubah. Hal itu merobek Anda dari pikiran Anda dan menenggelamkan mimpi Anda dengan suara opini publik. Jadi, Anda terus bermimpi bahwa dunia akan membiarkan Anda bermimpi. Banyak introvert menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan merasakan adanya kesalahan di dalam diri mereka. Tidak heran jika Anda merasa seperti itu. Menjadi fokus ke dalam, bukanlah dalam. Teman Anda yang ekstrovert tidak dapat memahami alasan Anda merasa perlu menyendiri ketika ada pesta yang harus dihadiri dan kota-kota yang layak dikunjungi. Dunia ingin Anda keluar. Jika tidak, maka Anda diberi label, dikategorikan, dan dicap dengan stereotip yang tidak pernah menyanjung dan hampir selalu tidak benar. Seringkali tersirat atau dikatakan langsung bahwa sifat introvert Anda tidak dapat diterima. Sejak kecil, Anda mendengar orang dewasa menawarkan alasan untuk perilaku Anda. Jangan pedulikan dia hanya pemalu, kata mereka dengan nada meminta maaf. Di SMA, Anda dianggap antisosial atau aneh karena lebih banyak menyendiri.
Sedangkan ketika mencapai usia dewasa, Anda mendengar orang lain menggambarkan diri Anda sebagai orang yang sombong dan penyendiri. Anda juga dianggap mengalami depresi. Keinginan untuk menyendiri tidak lagi menjadi alasan yang dapat diterima untuk meninggalkan keramaian. Begitulah menurut orang-orang ekstrovert. Anda harus memiliki alasan konkret untuk mencari kesunyian. Jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang sah untuk perilaku Anda, maka mereka berkata, "Kasian, dia pasti sedang depresi." Kondisi seperti itu membuat Anda merasa bersalah. Anda menyalahkan diri sendiri karena sifat pendiam. Anda khawatir telah melanggar aturan tidak tertulis yang sebagian besar dilancang oleh dan untuk ekstrovert. Anda dengan gugup terhuyung-huyung melintasi garis tak terlihat antara memenuhi kebutuhan Anda dan mengecewakan orang lain. Anda berpikir bahwa entah bagaimana mengecewakan diri sendiri dan dunia karena tidak cukup banyak bicara, tidak pergi keluar sesering yang seharusnya, pergi sebelum pesta berakhir, dan tidak menikmati aktivitas yang disukai orang lain. Singkatnya, Anda merasa tidak nyaman dan bersalah karena tidak cukup ekstrovert. Pada suatu hari, Anda mengikuti tes kepribadian untuk kelas psikologi perguruan tinggi. Di sanalah Anda tahu bahwa diri Anda introvert. Anda juga tercengang karena mulai tahu bahwa ada jutaan orang seperti Anda. Sejak itulah pandangan Anda tentang diri sendiri mengalami perubahan. Semula Anda tidak memahami tentang introvert. Namun mempelajari ciri-ciri seorang introvert membuat Anda sadar bahwa tidak ada yang salah dengan diri Anda. Semua hal kecil yang Anda lihat sebagai kekurangan adalah karakter yang dimiliki oleh kebanyakan introvert. Tiba-tiba, Anda bukan lagi tampak sebagai orang aneh atau jahat. Potongan teka-teki yang hilang telah ditemukan. Anda adalah seorang introvert. Wahyu yang tampaknya tidak penting itu pun mengubah hidup Anda. Sejak menyadari kondisi sebagai pribadi introvert, Anda lebih percaya diri. Anda tersenyum kepada orang asing, bukan karena Anda pikir harus melakukannya, tetapi karena Anda merasa bahagia. Entah bagaimana, mengetahui Anda adalah seorang introvert memberi rasa pembenaran. Anda yakin banyak introvert lainnya merasa dibenarkan hanya dengan memahami introversi mereka. Sekarang Anda memahami diri Anda sendiri. Sang introvert ingin seluruh dunia mengikutinya. Anda ingin semua orang menerima Anda apa adanya dan berhenti mengubah Anda menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Anda beruntung karena pada akhirnya mengetahui makna introversi. Terlepas dari banyaknya buku, situs web, dan artikel yang membahas topik tentang introversi, banyak orang masih tidak mengetahui definisinya. Bahkan mereka sendiri menyetujui stereotip introvert yang tidak menarik dari orang-orang extrovert. Memang ada banyak kesalahpahaman tentang introversi. Banyak orang yang masih percaya bahwa semua introvert adalah orang aneh yang pemalu dan antisosial yang tidak tahu cara berinteraksi dengan orang lain. Mereka mengira orang introvert tidak bertualang dan membosankan. Beberapa orang bahkan membayangkan orang introvert sebagai petapa yang pucat dan menyeringai yang tidak pernah meninggalkan rumah. Di dalam kenyataannya, tidak satupun dari kualitas yang dituduhkan oleh orang ekstrovert itu menentukan karakteristik seorang introvert. Tidak semua penyihir adalah penghuni hutan. Introvert bisa menjadi cantik, disukai, dan juga cacat seperti ekstrovert. Ciri khas introvert adalah menarik energi dari kesendirian. Interaksi sosial dan lingkungan dapat memaksa Anda untuk memasukinya. Para ekstrovert membutuhkan banyak rangsangan luar untuk merasa puas. Sedangkan para introvert lebih suka membatasi rangsangan dari luar demi aktivitas yang lebih terfokus ke dalam. Anda berkembang dengan pemikiran dan refleksi yang dalam. Apa yang terjadi di dalam kepala Anda seringkali lebih menarik daripada suasana dunia sekitar yang riuh. Sebaliknya, orang ekstrovert menjadi bosan karena terlalu banyak kesendirian. Mereka mendambangkan interaksi sosial yang tinggi. Mereka tertarik pada lingkungan yang membangunkan indera mereka. Untuk ekstrovert, lebih banyak kebisingan, lebih banyak orang, dan lebih banyak hype seringkali sama dengan lebih menyenangkan. Seorang introvert mempraktikkan ekonomi kata di dalam masyarakat yang menderita diari verbal. Anda lebih memilih fokus yang intens daripada gangguan yang konstan. Anda merangkul single tasking di dunia yang terobsesi dengan multitasking. Sebab,
Introvert tentatif dalam berinteraksi dengan orang lain, maka Anda sering dicap sebagai si pemalu. Banyak orang secara keliru percaya bahwa rasa malu adalah sinonim dari introvert, sehingga mereka kecewa dengan introvert yang percaya diri. Padahal introvert maupun ekstrovert bisa menjadi pemalu. Rasa malu melibatkan ketakutan terhadap interaksi sosial. Seringkali orang yang pemalu ingin bergabung dengan kerumunan, tetapi dia kurang berani untuk melakukannya. Sedangkan si introvert menghindari interaksi sosial karena alasan penghematan energi. Anda ingin dan perlu kesunyian untuk memulihkan diri sendiri. Meskipun introvert terdiri dari 25-50% populasi, Anda seringkali terlihat seperti minoritas. Pepatah lama mengatakan, dia yang berteriak paling keras hanya bisa mendengar suaranya sendiri. Pepatah itu terdengar benar. Setengah dari masyarakat yang lebih ramah membayangi bagian yang lebih tenang. Alasan lain introvert tampak langka adalah karena Anda sering menyamar sebagai ekstrovert. Anda telah menjadi sangat ahli dalam seni ekstroversi semu. Introvert bertindak di luar karakter karena Anda merasa bahwa masyarakat menganggap sifat tenang Anda tidak dapat diterima. Anda juga mungkin menikmati keuntungan dari bertindak ekstrovert, yang dapat mencakup popularitas, status, dan lebih banyak peluang kerja. Sendiri itu baik-baik saja. Waktu untuk menyendiri adalah faktor yang sangat penting untuk orang introvert. Anda membutuhkan kesendirian untuk merenung dan mengisi ulang diri Anda. Jika Anda tidak mempunyai cukup waktu untuk sendiri, maka Anda dapat merasa gusar dan tidak puas sehingga suatu saat akan meledak. Seluruh dunia tidak akan menerima alasan Anda untuk melarikan diri dari keramaian. Mereka mengundang, mendorong, bahkan menggertak Anda untuk bergabung dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang Anda menurut, tetapi pada waktu lainnya Anda tidak bisa diganggu. Sebaliknya, Anda menutup pintu dan dengan gembira terjun ke dalam kesendirian. Banyak orang bingung, kesal, atau tersinggung oleh kebutuhan Anda untuk menyendiri. Mereka berasumsi bahwa Anda menghindar karena tidak menyukai mereka. Kesalahpahaman umum lainnya adalah bahwa Anda mengisolasi diri karena mengalami depresi. Orang-orang lupa bahwa kesendirian tidak sama dengan kesepian. Banyak introvert merasa lebih kesepian di dalam ruangan yang penuh sesak dengan orang asing daripada saat Anda sendirian. Alih-alih merasa sedih saat sendirian, Anda justru merasa bersemangat. Tidak seperti ekstrovert yang merasa paling bahagia saat dikelilingi oleh banyak orang. Anda menemukan kegembiraan di dalam kesendirian. Hal itu terjadi karena Anda tidak mengasosiasikan kebahagiaan dengan lingkungan Anda melalui cara yang sama seperti yang dilakukan oleh para ekstrovert. Contoh yang bagus tentang itu adalah popularitas daftar keranjang ekstrim yang tersebar luas. Daftar terdiri atas hal-hal yang ingin dilakukan seseorang sebelum dia meninggal dunia. Daftar itu seringkali mencakup terjun payung, balap mobil, dan aktivitas pecandu adrenalin lainnya. Banyak orang juga memiliki tujuan wisata di dalam daftar mereka. Misalnya, sebelum mati saya ingin pergi ke Paris dengan teman-teman saya. Atau sebelum mati, saya ingin membeli semua pakaian yang diinginkan. Atau sebelum mati, saya ingin melakukan bungee jumping. Aktivitas di dalam daftar keinginan itu dimaksudkan untuk membuat Anda merasa hidup. Rupanya banyak orang mengaitkan perasaan hidup dengan melompat keluar dari pesawat dan menikmati kemewahan. Namun, seperti apa daftar ideal seorang introvert? Untuk introvert yang merasa paling hidup di dalam kesendirian, bentuk daftar keinginan bisa sangat berbeda. Anda menyadari bahwa banyak momen terbesar di dalam hidup Anda terjadi justru saat Anda sendirian. Kegairahan menguasai ketika Anda membalik ide hebat di dalam pikiran Anda. Itu bergema melalui Anda saat Anda diam. Saat Anda diam-diam menikmati matahari terbit yang megah. Saat berlari kecil pada senja hari. Anda menghirup udara dengan napas yang dipercepat. Saat Anda merasa bahwa kegairahan muncul dari inti keberadaan Anda dan menghilang di dalam kesendirian dan keheningan. Anda tidak memerlukan daftar aktivitas yang memicu adrenalin untuk merasa hidup. Anda hanya membutuhkan diri sendiri. Anda mendapatkan kepuasan luar biasa dari apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Di dunia yang bising dengan kilatan cahaya ke segala arah,
pikiran Anda adalah tempat yang familiar untuk mundur dan merasa di rumah. Jadi, Anda berkembang di tempat-tempat yang memungkinkan Anda mendengarkan pikiran sendiri. Di dalam pikiran sendiri, Anda dapat membuat koneksi dan penemuan yang menerangi diri Anda. Ketika mengerjakan masalah atau proyek, Anda masuk ke dalam keadaan mengalir. Arus adalah sejenis fokus yang diberi energi. Hal itu melibatkan pikiran tunggal dan penyerapan lengkap dalam suatu aktivitas. Arus menyalakan jenis kebahagiaan yang berbeda, termasuk kebahagiaan yang terbakar lambat karena didorong oleh pikiran. Itu tidak tergantung pada uang atau status atau lingkungan Anda. Harus dicapai di dalam ketenangan, ritme, dan kesunyian yang sibuk dari pikiran yang aktif. Memang kesendirian adalah sumber kehidupan para introvert. Disinilah Anda bisa menyelam jauh ke dalam hal-hal yang memberi Anda kegembiraan. Ini adalah kegembiraan yang tenang, yang dihina oleh sorak-sorai yang keras. Bukan juga tentang kesenangan, dan lebih banyak tentang kedalaman dan pemahaman. Kecintaan pada kesendirian dapat membantu Anda membuka kreativitas personal. Sementara yang lain merangkul pemikiran kelompok dan curah pendapat tim, Anda justru mengakui kekuatan pemikiran Anda sendiri. Kerja kelompok memupuk kesesuaian, namun kreativitas sejati muncul jauh dari keramaian. Tanpa gangguan orang lain, pikiran Anda menawarkan ide-ide terbaiknya. Bebas dari pandangan juri kelompok, Anda pun membuat koneksi. Sebagai manusia, kecenderungan alami Anda adalah menunda-nunda atau menghindari pekerjaan kreatif. Sulit untuk memfokuskan pikiran dan energi Anda pada sesuatu yang seilusif ide yang sedang dibangun. Sebaliknya, Anda menemukan cara untuk mengalihkan perhatian. Jika pintar, Anda menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda produktif saat menunda pekerjaan. Sama seperti berselancar di internet atau mengemil dengan perut kenyang. Brainstorming kelompok lebih merupakan gangguan daripada aktivitas produktif. Brainstorming menawarkan ilusi konektivitas kreatif, tetapi sebenarnya hanya menghasilkan konektivitas sosial. Alih-alih meruntuhkan tembok dan menjejalkan orang ke dalam rapat setelah rapat, Anda harus diberi ruang untuk berkreasi. Bahkan sebelum mempertimbangkan diskusi kelompok, Anda harus belajar berpikir sendiri. Yang terpenting, inilah saatnya masyarakat mengakui apa yang selama ini diketahui oleh para introvert bahwa ide-ide hebat berkembang jauh dari kerumunan. Beberapa orang ekstrovert tidak akan membiarkan Anda mencari kesendirian yang Anda dambakan. Mereka membuat Anda merasa seperti alien karena ingin menyendiri untuk sementara waktu. Mereka memberitahu bahwa Anda sedang berpesta. Mereka menyebut Anda membosankan. Kadang-kadang, mereka juga menuduh Anda antisosial dan kasar. Seharusnya Anda tidak merasa bersalah karena Anda hanya memenuhi kebutuhan untuk menyendiri. Introvert maupun ekstrovert harus berkompromi untuk membuat satu sama lain bahagia. Hal itu tidak bisa dihindari. Masalahnya, introvert bisa menghabiskan begitu banyak waktu dalam menyesuaikan diri untuk menyenangkan ekstrovert, sehingga mereka benar-benar menyangkal keinginan mereka sendiri. Semua orang akan lebih baik jika diberi ruang untuk menikmati kesendirian. Memang, Anda dapat memperoleh banyak manfaat dari mengindahkan keinginan Anda untuk menyendiri. Namun, terlalu banyak waktu menyendiri dapat memiliki efek samping negatif. Anda tidak kebal terhadap siksaan kesepian. Terlalu sedikit interaksi sosial akan membuat Anda depresi. Banyak orang percaya bahwa mengubah dunia dapat dimulai dengan mengubah diri sendiri. Meskipun bermanfaat, nasihat itu harus diberikan dengan peringatan. Perubahan harus membawa Anda lebih dekat kepada siapa Anda seharusnya, bukan menjadi siapa Anda seharusnya. Alih-alih mengubah Anda menjadi orang lain, perubahan positif harus menginspirasi keaslian dan kesadaran diri yang lebih besar. Ketika Anda menemukan siapa diri Anda sebenarnya, Anda pun mulai mengakui dan mengoptimalkan karunia yang dimiliki. Dengan cara itulah, Anda memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada jika Anda meniru orang lain. Bantulah dunia dan berhentilah menjalani impian orang ekstrovert. Anda paling berpengaruh ketika menggunakan kompas batin untuk mengarahkan jalan Anda sendiri. Ada lebih dari satu jalan untuk mengubah dunia,
dan kebanyakan tidak mengharuskan Anda menjadi siapapun, kecuali diri Anda yang sebenarnya. Anda akan tetap menjadi introvert. Anda akan terus mendambakan kesendirian. Anda akan tetap menjadi pengamat yang diam. Dan Anda mengamati dunia dari pinggiran. Semoga perspektif dunia tentang introversi akan berubah sehingga cita-cita ekstrovert tidak terlalu diutamakan dan nilai-nilai introvert mulai diakui. Kemudian mungkin saja Anda tidak perlu khawatir tentang orang lain yang memilih Anda karena sifat pendiam Anda. Anda akan bebas untuk mengatakan sesedikit yang Anda inginkan tanpa resiko kritik atas penilaian. Stigma menyendiri akan terangkat dan Anda tidak perlu lagi merasa bersalah mencari kesendirian. Yang terpenting adalah citra diri Anda akan meningkat. Alih-alih melihat ke cermin dan melihat kualitas ekstrovert yang tidak dimiliki, Anda akan melihat keindahan diri sejati Anda. Jika tidak ada yang lain, Anda akan berpegang teguh pada kemampuan untuk bermimpi. Di dalam mimpi, Anda mengakses alam lain dengan variasi warna dan suara yang tak ada habisnya. Anda merenungkan masa lalu atau melihat jutaan masa depan yang berbeda. Tentu saja di salah satu dunia itu, Anda sebagai introvert bebas untuk menjadi apa adanya. Closed in a room, my imagination became the universe and the whole world was lost. Chris Jamie. It's beautiful to be alone. Being alone doesn't mean lonely. This means that the mind is not affected and contaminated by society. Jiddu Krishnamurti. Sekianlah cuplikan dari buku Book of Introvert karya penulis Tony Ibrahim di bawah penerbit Bright Publisher. Dan untuk pengalaman membaca yang lebih baik, untuk mendukung penulis dan pemahaman membaca yang lebih baik, saya sarankan teman-teman untuk membeli dan membaca bukunya sendiri. Kalian bisa membeli bukunya di toko buku atau di website-website kesayangan kalian. Dan sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Devi pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.